Shalom saudara, apa kabar saudara? Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Saya berdoa semoga tahun ini 2025 Tuhan menyertai saudara dan membuat saudara berhasil dan beruntung dengan apa yang saudara kerjakan, supaya Bapa di sorga dimuliakan. Baik saudara, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Making the Most of Opportunity. Making the Most of Opportunity. Apa itu making the most of opportunity? Nanti saya akan jelaskan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih untuk dukungan saudara yang setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui channel saya ini. Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terjemahan New International Version NIV mengatakan begini, ayat 15, be very careful, sangat hati-hatilah. Then how you live, bagaimana kamu hidup, not as unwise, but as wise. Jangan seperti unwise, tidak bijaksana, but as wise, bijaksana. Jadi unwise lawannya wise. Ayat 16, perhatikan di sini. Making the most of every opportunity. Nah, kalau saudara lihat judul renungan kita pada kali ini diambil dari sini. Making the most of every opportunity. Saya singkat jadi making the most of opportunity. Because the days are evil. Jadi pergunakanlah atau maksimalkanlah, ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan. Making the most of every opportunity, because the days are evil. Sebab ya, hari-hari itu jahat, saudara. Nah, saudara bicara soal hidup, bicara soal waktu, itu ada dua dimensi waktu yang kita harus perhatikan, yaitu kesempatan, opportunity, dan juga lamanya waktu atau duration, ya, lamanya kita hidup. Karena dua hal ini, kesempatan dan lamanya kita hidup, itu berhubungan dengan nasib kekal kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan hidup kita ini ya, semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai. Karena apa? Karena di tengah dunia yang jahat ini, kalau kita nggak bijaksana, nggak cerdik, kita akan terseret oleh dunia. Ya, bagaimana memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya? Making the most of every opportunity. Mengerti dan melakukan kehendak Allah adalah yang paling penting dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Mengerti dan melakukan kehendak Allah adalah yang paling penting dalam hidup ini. Jadi mengerti dan melakukan. Makanya kita gunakan kesempatan dan juga lamanya kita hidup hanya untuk ini. Mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ya. Karena di ayat 17 dikatakan begini. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kita harus usahakan, gunakan kesempatan sebaik mungkin adalah apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tentunya setelah mengerti, kita melakukannya. Yesus adalah model anak Allah yang memanfaatkan waktu hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Bahkan itu menjadi misinya. Menjadi misinya. Bukan hanya menjadi misinya, menjadi filosofi hidupnya. Di Yohanes pasal 4 ayat 34, dia bilang begini, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu menjadi misi Yesus yang Dia harus kerjakan selama hidup di bumi ini. Itu memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan saudara. Ya. Di Yohanes 6 ayat 38 ditegaskan oleh Yesus, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengerti untuk apa Ia diutus di bumi ini, yaitu melakukan kehendak Bapaknya. Demikian juga dengan kita sebagai muridnya, kita juga harus melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus kita. Kalau Bapa mengutus Yesus untuk melakukan kehendaknya, demikian juga Yesus mengutus kita untuk melakukan kehendaknya. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa yang kita harus tuntaskan? Tentunya kita juga harus tahu
dari Tuhan Yesus. Apa yang kita harus lakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, perhatikan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kehendak Bapa adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang telah diutus Allah, tadi saya katakan berkali-kali, Yesus. Jadi percaya kepada Yesus itu adalah kehendak Allah yang kita harus lakukan. Kita harus mengerti kehendak Allah adalah percaya Yesus sebagai utusan Allah. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 itu sebenarnya lanjutan dari yang tadi ayat 38. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa tuh? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jadi Yesus menghendaki tidak ada seorang pun yang terhilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku. Perhatikan, ini kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan, perhatikan, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi percaya kepada Yesus dikatakan akan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah sebabnya Yesus diutus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Yesus itu kehendak Bapa, itu sebagai pekerjaan yang kita harus lakukan. Karena percaya bukan hanya sekedar di pikiran, tapi tindakan. Kita harus menjadi seperti yang kita percayai. Makanya menjadi serupa dengan Kristus itu adalah satu-satunya yang membuat Bapa di sorga berkenan. Ya, sebagaimana Yesus berkenan kepada Bapa beberapa kali, misalnya di Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis, bersuara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian diulangi lagi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, suara yang sama berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian ada lanjutan satu kalimat, dengarkanlah dia. Artinya ikuti cara hidupnya, ikuti bagaimana dia hidup di bumi ini, yaitu melakukan kehendak Allah. Siapapun dia, jika tidak melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, dia akan ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas, yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus berkata di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang membuat Bapa mengenal kita adalah ketika kita percaya Yesus dan hidup seperti Kristus hidup, yaitu memiliki pikiran perasaan yang dimiliki oleh Kristus, yang hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.